Yesus, saya akan berikan tema khotbah kita pada sore hari. Apakah Tuhan bisa merubah keputusannya? Haleluya. Sekali lagi saudara, saya akan berikan tema khotbah. Apakah Tuhan bisa merubah keputusannya? Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Dia sanggup melakukan sesuatu melampaui akal pikiran manusia. Amin. Karena itu Tuhan kita, saudara. Ya. Saudara, firman Tuhan berkata, di sini ada seorang raja yang bernama Hizkia. Kata Alkitab, saudara, Hizkia ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia adalah raja yang setia, raja yang melakukan kehendak Tuhan. Bahkan kata Alkitab, saudara, ketika Tuhan menyuruh supaya Hizkia memberantas semua patung-patung berhala yang bangsa Israel sembah, saudara, walaupun resikonya dia dibenci, dia akan mungkin disingkirkan, saudara, tetapi Hizkia melakukan dengan taat dan setia. Amin. Hingga satu ketika, saudara, Hizkia jatuh sakit. Saudara lihat ya, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, saya kasih contoh. Misalnya Tuhan bilang begini, saya hamba Tuhan, saudara ya. Nabi Yesaya ini juga hamba Tuhan. Tuhan menyampaikan pesannya kepada Nabi Yesaya. Ini kata Alkitab. Misalnya Tuhan bilang begini, hamba-Ku Lendra, sampaikanlah kepada Pak Martin. Dia harus memberikan pesan kepada keluarganya, karena 3 hari lagi dia akan mati. Kira-kira Pak Martin responnya bagaimana, Pak, kalau saya katakan begitu? Kita masih manusia ya. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara, coba ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan ya. Ketika Nabi Yesaya disuruh oleh Tuhan, sampaikanlah kepada Raja Hizkia supaya dia pulang ke keluarganya, memberikan pesan, karena tidak lama lagi dia akan mati. Aku akan menjemput dia. Saudara, pada waktu itu Hizkia merasa sedih seperti apa. Tetapi saudara, pada waktu Hizkia merasa sedih, dia tidak pernah cari jalan pintas. Dia tidak pernah cari dukun. Dia tidak pernah cari paranormal. Dia tidak pernah cari orang pintar sekalipun. Tetapi satu-satunya yang dia lakukan, dia mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Hizkia mendengar hal itu, saudara, dia langsung berbalik ke dinding. Kayak inilah, langsung mungkin dia begini ke dinding ya. Saudara, kata Alkitab, Hizkia menangis sampai tersedak-sedak, saudara. Mungkin dia menangis, Tuhan, Tuhan. Mungkin seperti itu, saudara ya. Saya cuma praktekkan aja. Saudara lihat, ini doa Hizkia. Dia bilang begini, Tuhan, ingatlah akan daku. Bukankah selama ini aku sudah setia dan tulus kepada Engkau, Tuhan? Ini saudara doanya. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ternyata saudara, air mata kita ini bisa menggoncangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, makanya saya katakan, kalau kita punya masalah, menangislah sama Tuhan. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau saya sakit, saya tidak mau memperlihatkan kepada jemaat. Kepada suamiku juga enggak. Tapi saya lebih baik menangis di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, mungkin saya melihat bahwa nyawa saya mau diambil sama Tuhan. Ya saudara, saya kasih tahu ya. Saya sampai mimpi 2 kali. Katanya saya tidak punya nafas. Terus saudara, waktu saya mau bilang sadar, tapi saya mimpi. Tapi saya tidak mimpi, karena saya tahu saya sadar.
kecil. Saya katakan begini kepada Tuhan. Tuhan, anakku masih kecil. Saya ingin merawat dia, saya ingin membesarkan dia. Kalau Tuhan mau ambil nyawa saya, kira-kira Grace bagaimana? Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saudara tahu, saya mengalami sakit. Ya, semua badan saya ini terasa sakit. Tiba-tiba saya mulai berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa di hadapan Tuhan, saudara. Saya sungguh-sungguh menangis di hadapan Tuhan. Akhirnya saya katakan begini, Prilly, kita dua berdoa puasa. Saya cuma suruh suamiku kita berdoa puasa, tapi saya tidak kasih tahu dia kalau saya sakit. Saya mau doa puasa. Saya masuk ke gereja, saudara, saya sambil menangis. Ya. Sambil saya menangis seperti apa yang dialami oleh Hiskia. Saya menangis sampai tersedak-sedak, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, kalau memang benar-benar Engkau berkenan hari ini juga Engkau ambil nyawaku. Tolong lihat Grace. Setelah selesai saya berdoa puasa, tiba-tiba saya lihat penyakitku kok saya sudah bisa digerakkan badanku. Saya bilang, Tuhan, terima kasih banyak. Tiba-tiba saudara, saya ceritakan kepada temanku. Dia bilang begini, kakak alangkah baiknya tidak usah minum obat-obatan, karena takut ada efek di organ-organ tubuh. Kakak kalau bisa beli aja kayu bajaka, katanya. Saya bukan mempromosikan bajaka, saudara. Yang saya promosikan ini adalah kuasa Tuhan, ya. Dan saya percaya itu adalah sarana yang Tuhan berikan. Tiba-tiba saudara, saya beli bajaka. Temanku yang kerja di rumah sakit yang belikan. Tiba-tiba saya mulai minum. Setelah saya minum, berangsur-angsur saya lihat, Tuhan terima kasih ada perubahan, ya. Saya percaya saudara, seperti apa yang dialami oleh Hiskia. Bagaimana saya tahu? Apakah tanda bahwa saya benar-benar sudah disembuhkan oleh Tuhan? Yang kalian baca ini, Pak, sarana apa yang dilakukan oleh Hiskia? Pak Yermi, sarana apa? Coba baca dulu. Sarana apa yang dia pakai, Mak? Coba mau baca di Alkitab. Berdoa. Bukan. Saudara lihat, kue arah. Amin. Ya. Saudara, saya percaya Tuhan juga bisa kasih sarana buat kita. Amin. Karena dia katakan begini. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambilnya, ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Amin. Haleluya. Ketika saudara Hiskia menangis, ya, dengan sungguh-sungguh dia meratap, dia tangisi, Tuhan, bukankah selama ini aku sudah setia dan tulus hati di hadapan Engkau? Akhirnya Tuhan bilang begini, Yesaya, pergi balik lagi kamu ke Hiskia, katakan, aku tidak akan ambil nyawanya, tapi aku akan perpanjang dia 15 tahun lagi. Amin. Artinya Tuhan sudah mengambil keputusan, tapi Tuhan bisa merubah. Karena apa? Karena ada orang benar yang berdoa di hadapan Allah. Amin. Karena firman Tuhan bilang, saudara, doa orang benar bila dengan yakin dia doakan, besar kuasanya. Amin. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Dan saya yakin saudara itu menambah power saya melayani Tuhan. Amin. Kita akan semakin tulus. Saudara, saya kasih tahu, jangan sekali-kali Tuhan diduakan. Kadangkala HP kita yang jadi berhala. Pagi, siang, malam, telepon melulu. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Nggak pernah mengenal waktu. Akhirnya Tuhan kasih hilang HP, tetap aja beli baru. Tetap lagi HP yang jadi berhala dalam hidup kita. Nggak pernah kita mau kenal Tuhan. Kalau mungkin saudara kita buka HP karena khotbah, silakan, gak masalah itu. Khotbah-khotbah itu bisa menguatkan iman kita. Amin. Tapi kalau kita saudara telepon HP, pagi, siang, malam, halo, besok, halo, tengah malam, halo, semua halo terus. Akhirnya HP jadikan berhala dalam hidup kita. Haleluya. Carilah wajah Tuhan, saudara. Saya percaya kita semua sini punya HP. Iya kan? Sayang, sudah bobo. Dia bilang sudah bobo. Telepon lagi.
Sayang, bangun gua sayang. Saya masih mau telepon. Aduh, minta ampun kalau pacaran. Pagi kalau pagi. Tapi kalau berdoa sama Tuhan, datang di gereja khotbah 5 menit aja sudah bosan. Iya kan? Wah, pendeta ini khotbah lama-lama, bosan. Iya kan? Tapi saudara, saya mau kasih tahu, jangan pernah HP itu dijadikan berhala dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah kita menggantikan posisi Yesus di dalam hati kita. Saya percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Kalau Hizkia boleh disembuhkan oleh Tuhan, saya percaya penyakit ini berbicara masalah apapun. Berbicara tentang apa, saudara? Mungkin masalah rumah tangga kita, ya kan? Mungkin masalah keuangan kita, mungkin masalah anak kita, istri kita, suami kita, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi ketika kita menaruh harap hanya kepada Tuhan, tepat waktunya Tuhan akan menolong hidup kita. Asal kita yakin dan percaya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saudara, Tuhan bisa merubah keputusan kalau ada orang benar yang berdoa. Ibu pendeta, kalau saya nggak benar, ingat saudara, firman Tuhan katakan, ketika kamu mengaku dosa, aku setia dan adil, aku akan mengampuni dosa. Amin. Saya juga orang berdosa. Ketika saya sudah berdosa, saya katakan di hadapan Allah, Tuhan, aku ini orang berdosa, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan kita ini adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli dengan hidup kita. Asal kita benar-benar mau, yakin, dan rindu mencari dan haus akan Tuhan. Amin. Saudara, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan berkata, sehelai rambut pun tidak akan pernah jatuh dari kepala kita kalau Tuhan tidak pernah mengizinkan itu jatuh. Kalau ada satu helai pun yang jatuh, berarti Tuhan mengizinkan, Tuhan menggantikan rambut-rambut yang baru. Tidak ada satupun masalah yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Ketika masalah itu datang, berarti Tuhan mengizinkan itu datang. Tetapi pertolongan Tuhan, yakin tepat pada waktunya Dia akan mengangkat kita kembali. Maka Dia akan menolong hidup kita.